Ya, halo. Ini ada pertanyaan ya. Itu kapal apa, Mas? Oke, mari kita bahas. Jadi, setahu aku, ini tuh kapal keruk pasir. Orang-orang bilang ini tuh kapal treasure. Tetapi, aku baca di ship partikular, ini tuh jenis kapalnya sand carrier. So, kita ambil kesimpulan, ini tuh kapal laut yang menyedot pasir, memuat di palkanya, dan membawa pasir tersebut ke pelabuhan bongkar dan membongkar pasir itu. Itulah ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi ini kapal mandiri banget. Bukan BCA, BNI ataupun BRI ya guys. Oke. Jadi ini kapal baru diambil perusahaan kami, Pioneer One. Dia lagi melakukan pemuatan. Gimana kalau kita spill dari bagian depannya, apa aja sih equipmentnya gitu loh ya. Oke. Ini adalah muncung dari alat bongkarnya. Jadi pasir itu bakalan keluar dari ujungnya, muncung ini, yang dikucurkan dari dasar palka. Jadi dia ada hidrolik di dalam situ. Kemudian ini nantilah ya, pembongkaran itu nanti di video berikutnya aja. Sekarang pada saat pemuatan, kalian lihat kan pipa yang berwarna hitam yang masuk ke dalam air, itu adalah pipa sedotnya. Kemudian dari pipa sedot ini dialirkan ke pipa yang ada di atas palka untuk mengaliri air yang bercampur pasir dari bawah laut untuk dimasukkan ke dalam palka-palkanya ya. Terus terisilah palka itu pasir ya kan. Habis itu airnya, karena air itu massa jenisnya lebih ringan daripada pasir, maka pasir itu akan berada di bawah. Jadi pasir itu berkumpul lah di bawah, ya kan. Nah, setelah pasir itu berkumpul di bawah, air itu akan ngalir terus sampai pasir bertumpuk, ya kan. Akhirnya ketimbun lah full satu palka sama pasir. Airnya nanti bakalan merembes ke bawah, dan air yang sudah merembes ke bawah tadi akan disedotlah pakai pompa. Jadi di bawah palka yang kerucut ini ada mungkin kalian lihat lah ya CCTV yang aku tampilkan di video sebelumnya. Itu ada CCTV yang menyorot area bawah palka. Nah, itu CCTV untuk ngecek air itu banyak nggak bertumpuk di situ. Kalau banyak, air itu akan disedot, dibuang keluar dari kapal. Jadi kurang lebih seperti itulah ya mekanisme pemuatannya ya. Ini air yang jatuh ke area main deck itu tuh air yang di bawahnya udah bertumpuk pasir. Terus kalian lihat ini ada Pak Bosan lagi ngapain? Dia bukan nyucuk-nyucuk yang kesumbat ya teman-teman ya. Dia lagi mengukur ketinggian pasir. Hati-hati Pak, aduh mak, agak bahaya nih. Hati-hati ya. Oke, dia ngukur, oke. Pakai insting aja, tapi dia lihat kedalaman dia berapa. Jadi seperti itulah. Selain bapak ini nusuk-nusuk ke dalam palka berapa dalam pasir yang udah termuat, dia juga bertugas untuk mengambil sampel pasir, apakah pasirnya bercampur lumpur banyak atau tidak, atau sudah pasir bersih. Nah, kebanyakan Singapura ini menginginkan pasir yang berkualitas bagus. Kalian lihat bolongan ini,
air yang ngocor ke main deck itu keluar dari bolongan-bolongan yang udah disiapin ini. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, ya semoga menambah pemahaman kita semua lah. Di sini aku juga masih belajar. Ini Pak Bosan ini lagi ngambil sampel ya dari piping yang mengocorkan pasir bercampur air. Dia ngecek masih banyak lumpur apa tidak, atau udah pasir udah kualitas bagus. Jadi setelah dia ngecek sampel, dia berteduh lagi lah teman-teman, karena panas banget. Aku aja silau ini mataku, dah tersipit-sipit mata aku nih, saking panasnya teriknya matahari nih. Ya buat mereka harus kuat ya di main deck ya. Ini ada Cuan Sang 2 orang lagi handover, yang satu nak balik kampung. Jadi kami tuh ngeruk pasir itu udah ada izinnya dari pemerintah setempat, dan diberi area batasan untuk pengerokan dari bawah laut. Nah, kalian lihat yang hijau ini, itu batasan area pengerokan. Jadi area-area mana saja yang boleh kami sedot pasirnya. Jadi sudah dibatasi areanya, jadi nggak sembarangan sedot aja ya. Ada juga aturan-aturan yang mengatur tentang itu ya. Ini aku zoom in lagi karena mereka harus lihat haluan kapal, pergerakan, posisi kapal. Jadi kita bekerja sama untuk mengoperasikan semuanya. Ada yang bertugas di anjungan, ada yang bertugas di lapangan. Mereka ngecek sampel, mereka ngukur ketinggian, mereka membuka valve-valve yang mengocorkan pasir dan air itu. Terus ada juga yang bertugas di ruang pompa, ada juga yang bertugas di haluan. Jadi tugasnya dibagi-bagi semua ya, untuk memuat pasir di atas kapal ini. Oke, gimana kalau kita coba main-main ke main deck bawah ya. Kita lihat situasi di bawah, bagaimana keadaan di bawah sana. Oke, ini kita udah di bawah. Posisinya ini Palka 6 masih kosong. Nah, kalian lihat basket ini. Kenapa pipanya ada bolongan lebih besar ketimbang pipa-pipa yang lain, kecil bolongannya. Nih, beda kan? Nah, itu fungsinya menurut orang-orang lama, jika ada yang tersedot oleh pipa utama, kayu kah besar ataupun batu kah besar, itu tuh bakalan menyumbat di pipanya. Nah, untuk mengeluarkan kayu yang tersumbat itu, dibukalah pipa yang besar itu tadi. Dan kayu batu yang masuk tadi yang tersumbat itu akan tersaring di basket yang tadi aku tunjuk. Nah, yang aku bilang ada pompa di bawah Palka. Inilah air hasil pompaannya bakalan keluar di situ. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemuatannya. Nah, untuk pipa pemuatan penyedotan ini fleksibel juga ya. Dia bisa naik, dia bisa turun. Jadi bukan besi mati dia. Dia ada hose fleksibelnya yang buat dia main untuk naik turun. Dan dibantu sama wire-wire, ada 3 di depan ini. Buat menurunkan, menaikkan piping penyedotan utamanya. Jadi untuk melakukan pemuatan pasir itu kurang lebih seperti yang aku ceritakan ini. Dan untuk pertanyaan ini kapal apa tadi, mudah-mudahan bisa terjawab dan terpenuhi pertanyaan dari masnya. Walaupun penjelasan aku kurang lebih agak belibet, agak semerawut, mohon dimaafkan karena aku juga masih belajar. Oke, this is my first time join di kapal ini. Aku juga masih banyak cari tahu. Aku rasa cukup sekian dulu lah videonya
Oke lah, bye bye, ciao.